Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Aulia dengan NIM 23050760009 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mula Warman angkatan 2023 kelas A. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori kritik sastra ekologi. Teori kritik sastra ekologi atau ekolokritis adalah pendekatan dalam kajian sastra yang berfokus pada hubungan antara karya sastra dan lingkungan alam. Teori ini menyoroti bagaimana sastra mempresentasikan alam, lingkungan, dan interaksi manusia dengan ekosistem. Tujuan utama dari kritik ekologi adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi cara sastra mempengaruhi, mencerminkan, atau menambahkan kontribusi terhadap pandangan masyarakat terhadap alam dan masalah lingkungan. Berikut adalah beberapa poin utama dalam kritik sastra ekologi. Yang pertama ada representasi alam. Kritik ekologi melihat bagaimana alam digambarkan dalam karya sastra. Apakah alam dianggap sebagai entitas yang mandiri, atau penuh keindahan, atau malah sebaliknya, sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi. Kemudian yang kedua ada hubungan manusia dengan alam. Pendekatan ini mengeksplorasi hubungan antara manusia dan lingkungan alam, termasuk eksploitasi, perusakan, atau harmoni antara manusia dan alam. Ini seringkali mencakup kritik terhadap antroposentrisme, yaitu pandangan bahwa manusia adalah pusat dari segala hal. Kemudian yang ketiga ada kesadaran lingkungan. Sastra sering mencerminkan kesadaran atau ketidakpedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan. Ekokritisme mengkaji bagaimana teks-teks sastra dapat menggerakkan pembaca untuk lebih sadar terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan ekosistem. Kemudian yang keempat ada penggambaran krisis lingkungan. Krisis lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan kepunahan spesies sering menjadi topik dalam sastra yang dianalisis oleh kritik ekologi. Teori ini memandang bagaimana sastra dapat menjadi medium untuk menyuarakan kekhawatiran tentang bencana lingkungan. Kemudian yang kelima ada non-human entities, yakni selain fokus pada manusia, kritik sastra ekologi juga memperhatikan entitas non-manusia seperti hewan, tumbuhan, dan elemen alam lainnya, serta bagaimana mereka dihadirkan dalam teks sastra. Ini juga menyangkut cara sastra bisa memberikan suara pada alam dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada perpaduan budaya dan lingkungan. Kritik ekologi juga melihat bagaimana budaya dan lingkungan saling terkait. Budaya manusia sering dipengaruhi oleh lanskap alam dan sebaliknya. Praktik budaya juga mempengaruhi kondisi lingkungan. Ekokritisme berkembang seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap masalah lingkungan global. Dalam penerapannya, teori ini bisa digunakan untuk mengkaji berbagai karya sastra, dari puisi hingga prosa yang berbicara tentang tema alam dan lingkungan. Misalnya, banyak puisi alam atau cerita fiksi ilmiah yang membahas kehancuran lingkungan dapat dianalisis melalui lensa kritik ekologi untuk memahami peringatan atau pandangan mereka tentang masa depan bumi dan juga alam semesta. Baik, sekian penjelasan materi mengenai teori kritik sastra ekologi yang barusan saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.